Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan kelompok Waalaikumsalam. 8 akan mempresentasikan tugas besar APPL yang berjudulkan Aplikasi Database Dokter untuk konsultasi medis cepat. Yang anggotanya terdiri dari saya, Salfandi Fajar, kemudian ada Triansyah Amarullah, kemudian ada Muhammad Sandika, dan Rio. Eh, Mungkin pengenalan ini akan dipresentasikan oleh Triansyah Amarullah. Baik. Eh, di sini ada pengenalan aplikasi database dokter untuk konsultasi medis cepat. Dokumen ini berisi pemakaian dan penulisan spesifikasi kebutuhan perangkat lunak (SKPL). Ini bertujuan untuk dijadikan bahan acuan bagi dua pihak yang terkait, antara pengembangan dan pengguna. Bagi pengembang, dokumen ini digunakan sebagai acuan dalam pembuatan perangkat lunak ini. Sedangkan bagi pengguna, dokumen ini digunakan untuk mencatat semua spesifikasi kebutuhan yang akan dibutuhkan nanti oleh pengguna. Dokumen SKPL ini berisi spesifikasi kebutuhan dari perangkat lunak untuk sistem informasi rumah sakit yang berbasis dasar web. Tujuan aplikasi database dokter ini untuk membantu mengendalikan aktivitas di rumah sakit. Informasi yang dihasilkan menjadi tepat, akurat, tepat waktu, dan dinamis. Sistem pengolahan data ini berisi informasi jadwal atau praktek dokter, informasi dokter, dan harga obat. Nah, deskripsi umum Deskripsi akan umum. dibacakan oleh Sandika. Baik, untuk deskripsi umum, aplikasi database dokter ini konsultasi medis cepat adalah perangkat lunak sistem informasi berbasis web untuk mengetahui jadwal praktek dokter, informasi dokter, agar melalui beberapa tahapan yang cukup panjang, pengguna cukup dengan memasuki halaman web mengetahui langsung jadwal informasi dokter di rumah sakit. Web ini dapat diakses oleh user pada lingkungan sistem operasi apapun yang mempunyai aplikasi penjelajah situs web browser. Web ini dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman HTML, CSS, PHP, dan JavaScript. Untuk karakteristik penggunanya yaitu user tugasnya melihat data, hak akses aplikasi, register, login, update, edit, profil, pendaftaran, konsultasi, melihat jadwal dokter, melihat harga obat, dan logout. Untuk dokter, tugasnya mengelola data, register, login, update, edit, profil, input jadwal dokter, input harga obat, dan logout. Untuk admin, punya tugas melihat data, register, login, update, edit profil, pendaftaran, melihat data konsultasi medis, melihat jadwal dokter, dan melihat harga obat, lalu logout. Nah, yang selanjutnya kebutuhan fungsional akan dibacakan oleh Rio. Baik, kebutuhan fungsional. Kode kebutuhan fungsional yang pertama yaitu ADDKMC 100. Nama kebutuhan fungsionalnya register. Penjelasannya pengguna, dokter, dan admin melakukan register untuk membuat akun. Yang kedua, ADDKMC 110. Nama kebutuhan fungsionalnya login. Pengguna, dokter, dan admin memasukkan akun yang sudah diregistrasi untuk masuk ke aplikasi. Yang ketiga, ADD KMC 120, update login. Pengguna, dokter, dan admin dapat mengubah password login untuk keamanan. Yang keempat, ADD KMC 200, yaitu fungsinya untuk edit profil. Pengguna, dokter, dan admin dapat mengolah profil seperti alamat, email, dan lain-lain.
Yang kelima, ADDKMC 300 pendaftaran. Pengguna dapat melakukan pendaftaran secara online untuk konsultasi medis. Yang keenam, ADDKMC 310 konsultasi. Pengguna dapat melakukan konsultasi dan dokter melihat data konsultasi medis. Yang ketujuh, ADDKMC 400 jadwal dokter. Pengguna dan dokter dapat melihat jadwal dokter yang tersedia. Yang kode yang ke-8 ADDKMC 410 nama fungsinya input jadwal dokter. Admin dapat menginput data jadwal dokter. Yang ke-9 kodenya ADDKMC 500 yaitu fungsinya harga obat. Pengguna dapat melihat harga berbagai obat yang tersedia. Yang ke-10 ADDKMC 510 fungsinya input harga obat. Admin dapat menginput data harga obat. Yang ke-11 ADDKMC 600 yaitu fungsinya logout. Pengguna, dokter, dan admin dapat keluar dari akun yang sudah login. Nah, di sini use case diagram akan dijelaskan oleh saya. Yang pertama, user, dokter, dan admin pertama-tama login akunnya terlebih dahulu. Jika dokter dan user tidak mempunyai akun, maka akan terlebih dahulu registrasi. Nah, kemudian setelah login, dokter dan admin dapat mengedit profilnya untuk mengisi profile. Nah, kemudian di user dapat melakukan pendaftaran untuk melakukan konsultasi. Nah, juga user dapat melihat jadwal dokter yang sudah tersedia dalam aplikasi dan juga dapat melihat harga obat. Kemudian untuk dokter sendiri, dokter dapat melihat dari segi konsultasi yang telah diisikan oleh user. Kemudian dapat juga melihat jadwal dokter. Nah, untuk dari admin dapat menginputkan harga obat dan juga input dari jadwal dokter. Nah, kemudian ada skenario use case akan dibacakan kembali oleh Rio. Skenario use case melakukan register. Kode use case-nya UC001, nama use case-nya melakukan register. Aktornya user, dokter, admin. Deskripsinya, sebelum melakukan pengoperasian aplikasi, pengguna akan diarahkan untuk register akun. Relasinya Kondisi awal pengguna belum terdaftar sebagai salah satu user di aplikasi. Kondisi akhirnya pengguna sudah terdaftar di aplikasi. Alur kejadian normal. Aktornya yang pertama membuat aplikasi. Sistemnya membuka aplikasi. Sistemnya menampilkan tampilan untuk login dan register. Yang ketiga, memilih menu registrasi, kemudian menginput data. Yang keempat, sistem mengirim data ke database. Alur kejadian alternatif. Aktornya tidak ada. Sistemnya yang pertama menampilkan peringatan jika gagal menginput data. Yang kedua, kembali ke alur nomor 2. Skenario use case melakukan login. Kodenya UC002. Nama use case-nya melakukan login, aktornya dokter, user, admin. Deskripsinya sebelum memulai mengoperasikan aplikasi, pengguna akan diarahkan untuk login sesuai dengan username-nya masing-masing. Relasinya dependensi. Kondisi awalnya pengguna telah terdaftar sebagai salah satu user di aplikasi. Kondisi akhirnya pengguna dapat login sesuai dengan usernya. Alur kejadian normal. Aktor yang pertama membuka aplikasi. Yang kedua, sistem menampilkan tampilan untuk login. Yang ketiga, mengisi user dan password sesuai user ID yang dimiliki. Yang keempat,
sistem memeriksa kesesuaian data user dan passwordnya. Yang keempat tidak ada atau salah user dan password. Yang kelima, sistem menampilkan tampil sesuai dengan usernya. Yang keenam, mulai mengoperasikan aplikasi. Alur kejadian alternatif, aktor tidak ada, sistem menampilkan peringatan jika user dan atau skenario use case. Yang selanjutnya yaitu melakukan edit profile. Kode use case-nya UC004, nama use case-nya edit profile, aktornya user, dokter, admin. Deskripsinya dapat melakukan edit profile seperti alamat, email, dan lain-lain. Relasinya yaitu include kondisi awal telah login masuk, kondisi akhir profil telah teredit. Alur kejadian normalnya yaitu yang pertama aktor melakukan login, yang kedua sistem menampilkan menu edit profile, yang ketiga melakukan input data profil, sistem yang keempat sistem melakukan data profil yang telah diedit. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Triansyah. Baik. Di skenario selanjutnya ada skenario use case melakukan pendaftaran. Kode use case-nya itu UC005. Ada nama use case-nya pendaftaran. Aktor berupa user. Deskripsi user melakukan daftar untuk melakukan konsultasi. Relasinya extend. Pada kondisi awal telah login masuk user. Lalu di kondisi akhir user terdaftar untuk konsultasi. Ada dua kejadian alur. Yang pertama alur kejadian normal. Pada aktor melakukan login sebagai user, lalu sistem menampilkan menu pendaftaran. Aktor melakukan pendaftaran untuk konsultasi. Lalu sistem menginput data pendaftaran untuk konsultasi. Lalu user memilih menu pemasukan untuk melihat detail keuangan. Sistem menampilkan data pemasukan keuangan. Selanjutnya ada skenario use case melakukan konsultasi. Kode use case-nya yaitu UC006. Nama use case-nya konsultasi. Aktor user. Deskripsinya untuk user melakukan konsultasi. Relasi extend. Pada kondisi awal, user telah melakukan login sebagai user. Dan di kondisi akhir konsultasi dapat dilihat oleh dokter. Alur kejadian normal yaitu aktor melakukan login sebagai user, lalu sistem menampilkan tampilan menu konsultasi, lalu user melakukan konsultasi, lalu keempat menampilkan data hasil konsultasi. Berikutnya ada skenario use case jadwal dokter. Kode use case UC007. Nama use case-nya jadwal dokter, aktor, user, dan dokter. Deskripsi, user dan dokter dapat melihat jadwal dokter. Relasi include. Pada kondisi awal, telah login masuk sebagai user dan dokter. Dan di kondisi akhirnya, user dan dokter dapat melihat jadwal. Di alur kejadian normal, yaitu aktor melakukan login sebagai user dan dokter. Lalu sistem menampilkan tampilan menu jadwal dokter. 3. User dan dokter mengakses jadwal dokter. 4. Menampilkan data hasil jadwal dokter. Nah, kemudian skenario use case input jadwal dokter. Kode use case-nya adalah UC008. Nama use case input jadwal dokter. Aktornya admin. Deskripsi, admin menginputkan data jadwal dokter. Relasi extend. Kondisi awal telah login masuk sebagai admin. Kondisi akhir data jadwal dokter tersimpan di database. Alur kejadian normalnya, aktor melakukan login sebagai admin, kemudian sistem menampilkan tampilan menu input jadwal. 3. Admin menginputkan data jadwal dokter, kemudian sistem
data tersimpan di dalam database. Kemudian ada skenario use case harga obat yang kode use case-nya UC009, nama use case harga obat, aktornya user, deskripsi user dapat melihat harga obat, relasinya include, kondisi awal telah login masuk sebagai user, kondisi akhir user dapat melihat harga obat. Alur kejadian normalnya, aktor melakukan login sebagai user, kemudian sistem menampilkan tampilan menu harga obat, kemudian user mengakses harga obat, dan sistem menampilkan data hasil harga obat. Kemudian ada skenario use case input harga obat, yang kode use case-nya adalah UC010. Input harga obat, kemudian aktornya adalah admin, deskripsinya admin menginputkan data harga obat, relasinya extend, kondisi awal telah login masuk sebagai admin, kondisi akhir data jadwal dokter tersimpan di database, kemudian alur kejadian normalnya melakukan login sebagai admin, sistem menampilkan tampilan menu input harga obat, kemudian alur kejadian normalnya aktor admin menginputkan data harga obat dan sistem data tersimpan dalam database. Kemudian DPPL atau deskripsi perancangan perangkat lunak akan dibacakan oleh Sandika. Baik, untuk DPPL yaitu deskripsi perancangan perangkat lunak. Dokumen deskripsi perancangan perangkat lunak bertujuan untuk mendefinisikan perancangan perangkat lunak aplikasi database dokter untuk konsultasi medis cepat yang akan dikembangkan. Dokumen DPPL tersebut digunakan oleh pengembang perangkat lunak sebagai acuan untuk mengimplementasi pada tahap selanjutnya. Untuk sequence diagram yaitu user gitu, dokter dan admin. User, dokter dan admin melakukan register. 2. Menampilkan menu register. 3. Menginputkan data. 4. Dan ada register UI, user verification, dan user data. 4. Memvalidasi data, mengirim data. 6. Meregistrasi. 7. Menampilkan register berhasil. 7,1 menampilkan register gagal. Dan 8. Mengirim pesan register berhasil. 8,1 mengirim pesan register gagal. 9. Jika gagal, kembali ke tampilan register. Untuk user dan dokter dan admin yaitu 1. Dokter dan admin melakukan login, menampilkan 2. Menampilkan menu login. 3. Menginputkan username dan password. Di login UI, verification dan user data itu ke tahapan keempat yaitu verifikasi akun. Untuk tahapan kelima mengirim data. Untuk tahapan keenam login berhasil. Untuk tahapan ketujuh menampilkan login berhasil, dan tahapan 7,1 menampilkan login gagal jika loginnya gagal. Untuk tahapan ke-8 mengirim pesan login berhasil. Untuk 8,1 mengirim pesan login gagal jika login gagal. Untuk tahapan ke-9 jika gagal kembali ke tampilan login. Oke, selanjutnya ada diagram edit profile yang dimana terdapat user, dokter, admin. Yang pertama-tama di situ user, dokter, admin jika belum login harus login terlebih dahulu. Kemudian menampilkan menu login. Yang ketiga menginputkan username dan password, kemudian diverifikasi akunnya, dan mengirim data. Jika login berhasil, maka akan menampilkan login berhasil. Nah, kemudian mengirim pesan login berhasil,
Dan 9, menginputkan edit profile, kemudian diverifikasi, terus mengirim data, kemudian edit profile berhasil. Jika berhasil akan menampilkan edit profile berhasil. Dan kemudian mengirimkan pesan edit profile berhasil pada user. Berikutnya ada diagram pendaftaran dan konsultasi. Di sini yang menggunakan adalah user. Yang pertama, user melakukan pendaftaran, kemudian mengirimkan data pendaftaran, kemudian jika data berhasil disimpan, maka akan lanjut ke user dapat melihat jadwal dokter, lalu melakukan konsultasi, kemudian verifikasi, dan menyimpan data jadwal user konsultasi. Kemudian mengirim pesan Anda akan segera ditangani oleh dokter. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Rio. Baik, sekuen diagram dokter konsultasi ya di sini yaitu dokter. Yang pertama melihat jadwal pasien konsultasi. Yang kedua mengirim data pasien yang konsultasi. Yang ketiga dokter menangani pasien. Yang keempat pasien sudah ditangani. Yang kelima menghapus jadwal pasien yang sudah ditangani. Yang selanjutnya sekuen diagram user melihat jadwal dokter. Di sini yaitu user. Yang pertama user melihat jadwal dokter dari menu. Yang kedua mengirim data jadwal dokter. Yang ketiga melihat user melakukan konsultasi. Yang keempat mengirim data. Yang kelima jadwal konsul sudah ditentukan. Yang berikutnya sekuen diagram input jadwal dokter. Di sini itunya admin. Yang pertama input jadwal dokter, yang kedua tambahkan data, yang ketiga data berhasil tersimpan, yang keempat menampilkan data berhasil disimpan, yang kelima mengirim pesan data berhasil disimpan, yang keenam edit jadwal dokter, yang ketujuh mengirim data, yang kedelapan data tersimpan. Lanjut yang berikutnya sekuen diagram user membayar obat. Di sini itunya user. Yang pertama melihat harga obat, yang kedua mengirim data, lalu user melakukan pembayaran. Setelah melakukan pembayaran lalu mengirim data, yang kelima pembayaran berhasil, dan yang keenam terima kasih sudah konsultasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Triansa. Baik, ini ada sequence diagram input harga obat. Aktornya admin. Pertama, admin menginputkan harga obat. Lalu tambah data. Jika melewati kontrol, jika data tersebut berhasil diverifikasi, maka data berhasil disimpan. Lalu yang keempat, menampilkan data berhasil disimpan. Yang kelima, mengirim pesan data berhasil disimpan. Lalu yang keenam, ada edit harga obat. Ketujuh, mengirim data. Kedelapan, data berhasil disimpan. Lalu yang 9, mengirim pesan data berhasil disimpan. Di sini ada diagram kelasnya. Diagram kelas ini merupakan objek-objek yang terdapat dari use case diagram yang terdapat tanda panah yang merupakan relasi antara setiap objeknya. Nah, yang pertama adalah diagram kelas yang akan kembali dibacakan oleh Triansa. Baik, ada diagram kelas login UI. Login UI yaitu ada default konstruktor digunakan untuk inisialisasi semua atribut dari kelas ini. Lalu ada input data login,
Dengan tipe data string, operasi ini digunakan untuk mengambil data login yang diinputkan oleh user, yaitu username dan password. Lalu ada edit profile yang tipenya boundary. Ada edit profile yaitu default constructor digunakan untuk inisialisasi semua atribut dari kelas ini. Lalu ada update user data. Operasi ini digunakan untuk mengambil data user dan mengupdate data sesuai yang diinputkan oleh user. Ada register UI. Tipenya boundary. Register UI yaitu default constructor digunakan untuk inisialisasi semua atribut dari kelas ini. Lalu ada input data user. Operasi ini digunakan untuk menginputkan ID untuk menyimpan data user yang diinputkan oleh user yaitu nama lengkap, alamat, email, username, password untuk kemudian disimpan dalam database. Baik, yang selanjutnya diagram kelas user verification. User verification yaitu default constructor digunakan untuk inisialisasi semua atribut dari kelas ini. Yang selanjutnya input ID user. Operasi ini digunakan untuk menginputkan ID user dalam mencari data user untuk login. Yang berikutnya get data user. Operasi ini digunakan untuk menyebutkan ID user untuk melakukan perubahan data user untuk kelola profil. Diagram kelas user register, yaitu user register default constructor digunakan untuk inisialisasi sebuah atribut dari kelas ini. Selanjutnya input user data. Operasi ini digunakan untuk menginput data ID untuk menyimpan data user yang diinputkan oleh user, yaitu username, password, nama lengkap, alamat, email, untuk kemudian disimpan dalam database. Yang selanjutnya diagram kelas user data. Di sini ada ID user yang tipenya integer. Yang selanjutnya username bertipe string, passwordnya string, nama lengkap string. Yang selanjutnya email string, alamat string. Yang selanjutnya user data. Default constructor digunakan untuk inisialisasi sebuah atribut dari kelas ini dengan inisialisasi akses dari database. Diagram kelas user. Diagram kelas user yaitu ada set profile. Operasi ini digunakan untuk mengambil session ID user untuk mengubah data yang diinputkan oleh user, yaitu username, password, nama lengkap, email, alamat untuk kemudian disimpan dalam database. Yang selanjutnya input pendaftaran. Operasi ini digunakan untuk daftar sebelum melakukan konsultasi. Yang selanjutnya input konsultasi. Operasi ini digunakan untuk user dalam menginput konsultasi agar dapat dilihat oleh dokter. Kemudian ada diagram kelas dokter yang tipenya boundary. Kemudian ada set profile. Operasi ini digunakan untuk mengambil session ID user untuk mengubah data user yang diinputkan oleh user, yaitu username, password, nama lengkap, email, alamat, yang kemudian disimpan dalam database. Kemudian ada kelas input konsultasi, yang merupakan operasi ini digunakan untuk dokter dalam menanggap konsultasi yang akan dikirim ke user. Nah, kemudian ada diagram kelas admin yang bertipe boundary. Kemudian ada set profile. Operasi ini digunakan untuk mengambil session ID user untuk mengubah data user yang diinputkan oleh user, yaitu username, password, nama lengkap, email, alamat, yang kemudian disimpan dalam database. Nah, kemudian ada kelas input jadwal dokter. Operasi ini digunakan untuk admin dalam menginputkan jadwal dokter yang akan dapat dilihat oleh user dan juga dokter. Kemudian ada input harga obat.
Operasi ini digunakan untuk admin dalam menginputkan harga obat yang akan dilihat oleh user. Kemudian ada diagram kelas menu UI yang bertipe boundary yang terdapat get data user. Operasi ini digunakan untuk mengambil session ID user untuk menampilkan data user. Kemudian ada get jadwal dokter, yang dimana operasi ini digunakan untuk menampilkan semua jadwal dokter yang sudah terdaftar dalam database. Kemudian ada kelas get harga obat. Operasi ini digunakan untuk menampilkan semua data obat yang sudah terdata dalam database. Juga ada get konsultasi. Operasi ini digunakan untuk menampilkan semua konsultasi yang diberikan oleh user yang sudah terdata dalam database. Untuk diagram kelas manage harga obat, yaitu manage harga obat dan bertipe boundary. Get data harga obat. Operasi ini digunakan untuk mengambil session ID obat untuk menampilkan data obat. Lalu diagram kelas manage jadwal dokter. Manage jadwal dokter dengan bertipe boundary. Get data jadwal dokter. Operasi ini digunakan untuk mengambil session ID jadwal dokter untuk menampilkan data jadwal dokter. Lalu diagram kelas harga obat dengan bertipe boundary data obat. Default konstruktor digunakan untuk inisialisasi semua atribut dari kelas ini dengan inisialisasi akses dari database. Lalu diagram kelas jadwal dokter. Data jadwal dokter default konstruktor digunakan untuk inisialisasi semua atribut dari kelas ini dengan inisialisasi akses dari database. Lalu diagram kelas konsultasi dengan bertipe boundary data konsultasi default konstruktor digunakan untuk inisialisasi semua atribut dari kelas ini dengan inisialisasi akses dari database. Get pendaftaran. Operasi digunakan untuk memanggil kelas pendaftaran dengan inisialisasi akses dari database sebagai foreign key. Lalu diagram kelas pendaftaran. Untuk diagram kelas pendaftaran ada data pendaftaran. Default konstruktor digunakan untuk inisialisasi semua atribut dari kelas ini dengan inisialisasi akses dari database. Untuk perancangan data, deskripsi entitas data user. Yang ke-1 ada ID user dengan bertipe data integer, lalu file size-nya 11 dan keterangan primary key dan auto increment. Lalu ada nama lengkap dengan bertipe data varchar, file size-nya 255. Lalu ada email dengan bertipe data sama yaitu varchar dengan file size-nya 255. Lalu ada alamat dengan bertipe data sama yaitu varchar, file size-nya 255. Lalu ada username dengan bertipe data varchar, file size-nya 255, password bertipe data varchar, file size-nya 255. Lalu ada foto yaitu dengan bertipe data blob. Perancangan data deskripsi entitas data pendaftaran. Nomor 1 ada ID pendaftaran dengan bertipe data integer, file size 11 dengan keterangan auto increment. Lalu ID user dengan data tipe data integer dengan file size 11. Lalu ada perancangan data, deskripsi entitas data konsultasi. 1 ada ID konsultasi, tipe datanya integer, file size 11, keterangan primary key dan auto increment. 2 ada ID user, tipe datanya integer, file size-nya 11. 3 ada ID pendaftaran, tipe data integer, file size sama 11. Lalu ada deskripsi bertipe data varchar,
file size-nya 255. Yang terakhir ada datetime, tipenya datetime. Lalu ada perancangan data deskripsi entitas data harga obat. Yang pertama ada ID obat dengan tipe data integer, file size-nya 11, lalu keterangannya primary key dan auto increment. Yang kedua ada nama obat dengan tipe data varchar, file size-nya 255. Yang terakhir ada harga obat, tipe data integer, file size 11. Lalu ada deskripsi entitas data jadwal dokter. Yang pertama ada ID jadwal dokter, yaitu tipe data integer dengan file size 11, keterangan primary key dan auto increment. Kedua ada ID dokter dengan tipe data integer, file size-nya 11. Yang ketiga ada nama dokter dengan tipe data varchar, file size-nya 255. Yang terakhir ada jam operasional, yaitu tipe datanya varchar, file size-nya 255. Lalu di sini ada relasi, yaitu struktur relasi pendaftaran. Yang pertama ada ID pendaftaran dengan tipe data integer, file size 11, menggunakan primary key dan auto increment. Yang kedua ada ID user menggunakan tipe data integer dengan file size 11. Lalu ada struktur relasi konsultasi. Yang pertama ada ID konsultasi, tipe data integer, file size 11, menggunakan primary key dan auto increment. Lalu di ID user ada menggunakan tipe data integer dengan file size 11. Yang ketiga ada ID pendaftaran, tipe data integer, file size 11. Yang terakhir ada struktur relasi jadwal dokter. 1. ID jadwal dokter, tipe data integer, file size 11 dengan keterangan primary key dan auto increment. Yang kedua ada ID dokter dengan tipe data integer, file size 11. Nah, kemudian di sini terdapat interface. Yang pertama, interface login. Antarmuka ini merupakan halaman untuk user dan dokter login ke dalam aplikasi. User dan dokter harus menginputkan username dan password dengan benar pada textbox yang telah disediakan. Pada saat tombol login ditekan, sistem akan mengecek username dan password yang diinputkan dengan username dan password yang telah tersimpan di database. Jika data username benar atau cocok, maka user dan dokter akan masuk ke dalam sistem. Dan jika user dan dokter belum memiliki akun atau gagal login, maka user dan dokter diperuntukkan untuk menekan create account. Kemudian ada interface register. Antarmuka ini digunakan untuk para user dan dokter yang belum memiliki akun atau kalem anjing. Yang kemudian ada interface register. Antarmuka ini digunakan para user dan dokter yang belum memiliki akun. User atau dokter memasukkan data pribadi yang dibutuhkan sebagai syarat membuat akun. Ketika tombol register diklik, sistem akan melakukan input data pelanggan ke database. Setelah selesai, maka halaman akan beralih ke halaman login. Kemudian ada interface menu. Antarmuka ini merupakan halaman ketika user dan dokter telah masuk ke dalam sistem, yang di dalamnya berisi data pribadi user dan dokter. Ketika user dan dokter mengklik tampilan jadwal, maka akan beralih ke halaman tampilan jadwal dokter. Jika user dan dokter mengklik tombol konsultasi, maka akan dialihkan ke halaman konsultasi. Kemudian jika user mengklik tombol harga obat, maka akan beralih ke tampilan harga obat, dan apabila mengklik tombol logout, maka sistem akan mengeluarkan akun dari aplikasi. Kemudian akan dibacakan oleh Rio. Masuk yuk. Untuk interface jadwal dokter, Antarmuka ini digunakan untuk menampilkan jadwal dokter.
Lalu konsultasi antar muka ini diperuntukkan untuk user berkonsultasi yang akan dibaca oleh dokter. Pada saat tombol selesai diklik, lalu sistem mengirim pesan berhasil apabila berhasil mengirimkan konsultasinya. Untuk interface harga obat antar muka ini merupakan halaman untuk melihat harga obat juga jenis obat. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 8. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.